Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. Adini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Badsuriyalaya, khususnya Guru Agung Pengusaha Awas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, khususnya Wakil Talqin Pengusaha Bahaus yang hadir sore hari ini. Yang saya muliakan para ikhwan dan akhwat seluruh dunia yang hadir pada sore hari ini, khususnya para pemangku manaqib, Teh Haji Susi, Ibnu Syahid, Ibu Kartini di Texas sana, Ibu Wahyuni di Inggris sana, yang di Hong Kong, yang di Indonesia, semuanya para pemangku manaqib yang mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran segala urusannya, diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah karunia yang kita terima hingga sore hari ini. Salawat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba para pecinta kesucian jiwa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini saya mereview kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita semuanya berkaitan dengan apa yang telah kita laksanakan dan kita dengarkan dan kita laksanakan. Sore hari ini mengutip apa yang disampaikan oleh Abah Anom dalam kitab Miftahul Sudur tentang penjelasan mengenai asar atau manfaat dari zikir kita. Abah menuliskan di dalam bab ini fi bayani asari zikrillah fi tarbiyatir rohaniyah. Di kalimat bab ini Pangarsa Abah Anom menuliskan tentang penjelasan apa sih sungguhnya daripada thariqah kita. I'lam anna tariqa saykhina radhiyallahu anhu tariqul dzikri faqat wa laysa ghairuh, yakni dzikrul lisan wal jinan, fa fihi al-fathu wa fihi at-talabu wa fihi qada'u hawaiji. Abah menjelaskan, ketahuilah bahwa thariqah dari syekh kita, thariqah dari syekh kita, yaitu adalah kemudian dari Abah Anom, yang diteruskan oleh Abah Aos, dari Abah Sepuh, dari Syekh Tolahah, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, dari Syekh Syamsuddin sampai ke atas, dari Kanjeng Nabi Muhammad itu, thariqahnya, jalannya, kaifiyahnya, itu adalah zikir fakat. Yakni thariqah kita ini, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, thariqahnya kalau ditanya kayak apa, itu ternyata hanya menjelaskan tentang zikir saja. Walaysa ghairuh, dan bukan yang lainnya. Zikir yang dimaksud yang bagaimana? Yakni zikrul lisan wal jinan. Zikir yang kita laksanakan sehari-hari ini, yang diturunkan, yang diwariskan oleh syekh kita, oleh mursyid-mursyid kita, adalah zikir yang dilaksanakan oleh lisan dan zikir yang dilaksanakan oleh hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa zikir kita ini adalah zikir nafi dan zikir isbat.
Zikir jahar kita adalah yang kemudian yang dilaksanakan dengan lisan. Yang disebut dengan zikir jahar tadi adalah zikir yang di dalamnya adalah kalimat nafi dan isbat. Sementara di dalam zikir yang kedua yang dilaksanakan oleh hati adalah penetapan ke dalam kolbu yang disebut dengan isbatnya saja. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini penegasan yang disampaikan oleh Abah Hanom kepada kita semuanya. Sehingga kalau misalkan kita amati, kita cermati, kalau kita sedang bersama dengan pangersa Abah Aos, kita sedang melaksanakan suhbah sugro dengan beliau, apa yang kita sampaikan, apa yang kita curhatkan, selalu jawabannya adalah kita diminta untuk zikir. Masalahnya apapun, masalah dunia, masalah yang berkaitan dengan hubungan suami istri, masalah yang berkaitan dengan anak-anak kita semuanya, masalah-masalah yang berkaitan dengan bisnis, urusan-urusan yang sifatnya keduniaan, maka pasti kita akan diarahkan untuk melaksanakan zikir saja. Sehingga kita lihat dalam praktek kesehariannya, tasbih yang kita amati yang beredar di kalangan ikhwan itu sekarang tidak hanya saja yang jumlahnya 165, tapi ada tasbih yang kemudian jumlahnya 561. Kenapa? Karena Abah pernah berdawuh, kalau pengen tidak punya masalah, zikirnya jangan 165 dibalik kata pangersa, tapi 561. Maka lahirlah tasbih 561. Kemudian ada lagi yang curhat tentang dunia. Abah jawab, zikir yang banyak. Zikirnya yang mana? Zikirnya 789. Maka lahirlah kemudian tasbih 789 butir. Ada lagi tasbih yang jumlahnya 987. Ini semuanya tasbih-tasbih yang muncul ini adalah asbabul wurudnya karena saking banyaknya ikhwan-ikhwan murid-murid pangersa Abah yang curhat berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Maka diarahkan oleh Abah, maka semuanya solusinya, jawabannya dari persoalan hidup yang kita hadapi itu ada di dalam zikir kita, zikir yang lisan dan jinan. Zikir yang sifatnya dilaksanakan oleh lisan dan zikir yang diingat oleh hati. Mengapa demikian? Karena diterangkan bahwa di dalam zikir ini, orang yang melaksanakan zikir ini, di dalamnya fafihil fathu, maka akan terbuka. Ada yang futuh. Apanya yang futuh? Ada pintu-pintu yang selama ini tersekat. Ada pintu-pintu yang terkunci karena mungkin kelalaian kita dari dosa-dosa yang selama ini kita laksanakan yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah tersendat. Maka ketika kita melaksanakan zikir ini, zikir jahar dan zikir lisan, zikir hati, zikir yang khafi, maka di sini akan terjadi futuh, akan terjadi keterbukaan antara relasi makhluk dengan Khalik, hubungan antara manusia dengan Allah. Abah menyebutkan pula bahwa fafihi tulab, apa yang kita cari, apa yang kita mau, itu akan didapatkan asalkan kita mau bersusah payah, mau capek untuk melaksanakan zikir ini. Apalagi Abah menyebutkan qadai hawaiji, semua kebutuhan kita, semua apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, itu kebutuhan-kebutuhan itu Allah pasti akan penuhi. Asalkan kita mau melaksanakan zikir ini, karena zikir ini sesungguhnya adalah itu tadi alat pembuka, alat untuk kemudian kita semuanya hijab-hijab yang menutup diri kita
itu dibuka oleh Allah. Ikhwan dan akhwat, maka tegas dikatakan bahwa thariqah dari syekh kita, thariqah dari mursyid-mursyid kita adalah hanya thariqah berupa zikir saja. Maka untuk apapun kebutuhannya, untuk apapun yang dimau oleh kita, apapun yang tidak mau oleh kita, maka Abah selalu mengatakan zikir yang banyak, zikir yang banyak. Kalau masih banyak kebutuhan, maka kemudian kalahkan rasa malas kita, kalahkan rasa kantuk kita, untuk kemudian memulai membangun pondasi relasi antara makhluk dengan Allah, antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan kita melaksanakan zikir, maka sesungguhnya zikir-zikir yang kita lakukan itu adalah kita sedang membangun pondasi. Pondasi apa? Pondasi daripada kemudian kekuatan batiniah kita, kekuatan ruhaniah kita, agar diri kita siap untuk menerima cahaya-cahaya yang itu cahaya ilahiyah, sehingga kemudian tidak terjadi konsleting dalam tubuh kita. Hardware kita itu kompatibel. Tubuh kita itu siap untuk menerima cahaya-cahaya Allah, yang itu bisa jadi adalah software-software yang itu menjadi aplikasi yang akan berguna untuk diri kita. Apa yang kemudian min haitsu la yahtasib itu bisa jadi adalah pancaran-pancaran cahaya yang diinstalkan ke dalam tubuh kita, sehingga kemudian tubuh kita itu sangat baik untuk menerima sesuatu yang sifatnya aplikasi yang bisa jadi membutuhkan memori dan ruangan yang lebih luas lagi, supaya kemudian kita bisa berta'aluk kepada Allah. Oleh karenanya, zikir ini adalah dalam rangka untuk kemudian menyiapkan perangkat tubuh kita, menyiapkan hati kita, menyiapkan mata kita, menyiapkan tangan kita, menyiapkan kaki kita, menyiapkan seluruh anggota tubuh kita, agar anggota tubuh kita itu kemudian bisa terbang menuju kepada Allah. Agar ruh kita itu sangat mudah untuk menembus langit-langitnya Allah, sehingga kemudian kita wusul kepada Allah. Dan untuk wusul kepada Allah tentunya kita membutuhkan bimbingan daripada syekh kita, membutuhkan arahan, membutuhkan GPS, yakni adalah mursyid kita. Mursyid kita, Abah Awas, adalah GPS yang akan mengantarkan kita semuanya untuk menelusuri rahasia-rahasia langit, rahasia-rahasia daripada kemudian kita semuanya, kegaiban-kegaiban yang kita tidak ketahui. Maka kehadiran guru, kehadiran syekh adalah mutlak adanya, agar kita semuanya tidak tersesat dalam proses perjalanan kita. Ikhwan dan akhwat, pokoknya Abah Anom ingin mengatakan, udah jangan nyari-nyari yang lain. Thariqah kita mah thariqah zikir. Jangan yang aneh-aneh. Nggak usah kemudian kita melaksanakan khalwat ke gunung. Nggak usah kemudian kita mendirikan sesuatu padepokan yang akhirnya kita terjauh dari keluarga kita terjauh dari masyarakat kita. Karena sesungguhnya thariqah kita ini dalam rangka untuk menseimbangkan antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Allahnya ini terjaga. Dan inilah keseimbangan ini itu disimbolisasi dengan zikir jahar dan zikir khafi, zikir lisan dan zikir jinan. Ikhwan dan akhwat, mungkin demikian apa yang disampaikan, review daripada apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Tentunya manfaat ini untuk kembali untuk diri saya pribadi, dan mohon dibukakan pintu maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.